Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nurdiansyah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran pendidikan Pancasila melalui video reflektif. Video ini dibuat bukan hanya sekedar sebagai tugas kuliah, tetapi juga sebagai ajakan untuk kita semua merenungkan kembali siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Judul video ini adalah Di Bawah Satu Langit, Pancasila sebagai penjaga persatuan dan toleransi bangsa Indonesia. Tema yang kita bahas adalah peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan toleransi. Kita hidup di negeri yang sangat beragam. Kita memiliki ratusan suku, puluhan bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan. Perbedaan ini seharusnya menjadi kekuatan, tetapi dalam realitasnya sering justru menjadi sumber konflik. Disinilah Pancasila hadir, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai nilai hidup yang mengajarkan bagaimana kita harus bersikap terhadap sesama. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Setiap sila mengandung nilai yang jika diterapkan dengan benar akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan bersatu. Dalam konteks persatuan dan toleransi, tiga sila sangat penting. Adapun sila yang pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, itu mengajarkan bahwa setiap manusia berhak memeluk dan menjalankan agamanya tanpa paksaan. Ada juga sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Dan yang terakhir ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, adalah mengingatkan bahwa kita adalah satu bangsa meskipun berbeda-beda. Ketiga sila ini jika dipraktikkan dengan sungguh-sungguh akan menciptakan masyarakat yang toleran dan bersatu. Di sini kita akan membahas kasus atau membedah kasus, dan kita akan menganalisis beserta memberi solusinya. Inilah video intoleransi yang terdapat sekelompok warga yang menolak pembangunan rumah ibadah dari kelompok minoritas. Akan mengangkat sebuah kasus dari contoh nyata yang sering kita temui di masyarakat. Di sebuah daerah terdapat sekelompok warga yang menolak pembangunan rumah ibadah dari kelompok minoritas.
Penolakan itu dilakukan dengan alasan bahwa mayoritas warga di daerah tersebut memiliki agama yang berbeda. Akibat penolakan itu, kelompok minoritas tersebut tidak bisa menjalankan ibadah dengan nyaman. Mereka merasa takut, tertekan, dan tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat. Tidak jarang anak-anak dari kelompok tersebut juga mengalami perundungan di sekolah hanya karena latar belakang agama orang tua mereka. Kasus seperti ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak harmoni sosial. Dari kasus tersebut, kita menganalisis, lebih tepatnya saya menganalisis. Jika kita analisis dengan nilai Pancasila, tindakan ini jelas bertentangan dengan sila pertama, karena setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selain itu, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu melanggar sila kedua, karena tidak menghormati nilai kemanusiaan. Lebih jauh lagi, tindakan ini juga merusak sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena menentukan perbedaan sebagai alasan untuk memecah belah. Dalam video tersebut memperlihatkan ada seorang muslim yang sedang sholat dan sedang azan di depan gereja. Hal ini bukan berarti merendahkan umat muslim, tetapi menyadarkan kepada oknum-oknum yang melakukan intoleransi. Intoleransi seperti ini, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. Adapun solusi untuk mengatasi kasus tersebut, yaitu penguatan pendidikan Pancasila dan dialog antar masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perbedaan keyakinan bukanlah ancaman. Pemerintah juga harus menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Di tingkat lokal, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus berperan sebagai jembatan dialog, bukan pemicu konflik. Jika nilai Pancasila dijalankan, konflik seperti ini dapat diselesaikan secara damai dan adil. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa intoleransi sering muncul karena kurangnya pendidikan nilai dan empati. Kita sering terjebak dalam fanatisme sempit tanpa mau memahami orang lain. Mahasiswa seharusnya menjadi generasi yang terbuka, kritis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kampus harus menjadi ruang toleransi, bukan ruang diskriminasi.
Kasus intoleransi di Indonesia seperti penolakan tempat ibadah atau kekerasan terhadap minoritas menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara nilai-nilai keberagaman yang terkandung dalam Pancasila dan realitas di lapangan. Sebagai mahasiswa, saya merasa perlu mempertanyakan bagaimana sistem pendidikan dan sosial kita gagal mencegah penyebaran intoleransi itu. Lebih lanjut, saya berpikir bahwa intoleransi seringkali berakar dari kurangnya pemahaman dan empati terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan pendidikan toleransi dan keberagaman, baik di sekolah maupun di kampus maupun di masyarakat. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu lebih tegas dalam menangani kasus intoleransi dan melindungi hak-hak minoritas. Namun, saya ingin melihat bagaimana kita sebagai individu dapat berperan dalam mempromosikan toleransi dan keberagaman. Apakah dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri, berpartisipasi dalam kegiatan interfaith dialog, atau mendukung organisasi yang bekerja untuk keberagaman. Kita semua memiliki peran dalam pembangunan Indonesia yang lebih inklusif. Ada seorang wanita. Ia menggunakan hijab, membawa pisau masuk gereja. Saat diinterogasi orang banyak, ia mengaku disuruh pria berkopiah putih untuk membawa pisau ke gereja. Hahaha.
pemirsa sekalian, kita hidup di negara yang kaya akan keberagaman, di mana berbagai budaya, agama, dan suku bersatu dalam satu bendera. Namun, di tengah keberagaman ini, kita masih menyaksikan kasus-kasus intoleransi yang mengguncang fondasi bangsa kita. Toleransi bukanlah sekedar kata-kata, tapi sebuah pilihan. Pilihan untuk menghargai perbedaan, untuk mendengarkan, dan untuk memahami. Pilihan untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis. Mari kita jaga dan promosikan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hargai perbedaan dan jaga persatuan. Mari kita dukung kegiatan interfaith dialog dan keberagaman. Mari kita laporkan kasus intoleransi dan kekerasan. Mari kita tingkatkan kesadaran diri dan edukasi orang lain. Kita semua memiliki peran dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Ayo kita bangun Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis. Mari kita jadikan toleransi sebagai fondasi bangsa kita. Wali Kota Banjar tutup paksa dan larang renovasi Masjid Al-Istiqomah yang dikelola Ahmadiyah Banjar sejak tahun 1980-an. Penutupan dan penghentian paksa renovasi Masjid Al-Istiqomah di Kampung Tanjung Syukur, Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Adapun video seorang aktivis yang sedang berorasi di depan Polda Sulut karena maraknya tindakan intoleransi di negara Indonesia ini. Sebagai ada yang tertera Undang-Undang 29 ayat 2 bahwa negara wajib melindungi warga negara Indonesia untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan izin yang ada di Indonesia. Mana undang-undang itu? Kemana undang-undang itu? Seenaknya kalian bikin undang-undang baru. Undang-undang itu kemana? Kami minta, kami memberikan waktu 7 hari. Saat ini mau dari presiden, mau dari menteri agama, tindak tegas intoleran. Jangan nunggu nanti rusak, jangan nunggu jadi tersangka baru bergerak. Kami sipil, kami bisa memakai hak kami sebagai sipil. rakyat berdaulat. Apakah kalian bertanggung jawab jika negara pemerintah tidak bisa menangani intoleran? Kami akan memakai hak kami sebagai sipil. Karena kami sudah tidak terima baik bahasa mayoritas minoritas selalu masyarakat ada di Polda Sulut. Jadi demo terkait dengan kita digoreng jadi di dengan intelijen yang sengaja mau memecahkan bangsa Indonesia ini. Ya lawan dong. turun meminta Jangan cuma jagoan di media sosial. sampaikan di Polda Sulut ya. Jadi kita menuntut dan kita minta Undang-Undang 29 ayat 2 diberlakukan, bukan cuma ditempel. Nggak ada. Kamu harus ngomong. Yang kami dengar, Kamu jangan buat kami keras. Seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa ngatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan.
Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga aja. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan Mengadakannya jadi mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini kita ini apa-apa. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa. Masa kita nggak bisa berdoa. Kenapa nggak apa-apa dicuri aja itu kalau dilarang apa? Pak, di Puri itu sudah harus masuk kontrak. Kalau ini buat mata paling bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Hai, apa tuh tadi ngomong darah? Hai, hai, monyet tuh. Uang jalan. Habis sampai itu Pak. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Hargai perbedaan, tolak diskriminasi, dan jaga persatuan. Jadilah generasi Pancasila yang bukan hanya hafal, tetapi juga mengamalkan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Sekian dari saya, Muhammad Ridho Nurdiansyah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.